sahabat podcast, kembali lagi bersama saya Stella. Selamat datang di episode terbaru kita yang kali ini akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu moderasi beragama dan bagaimana kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan sosial. Di sini bersama saya dan beberapa teman-teman kita yang sudah siap berbagi pendapat dan pemahaman mereka juga. Hayo, tebak ada siapa aja nih? Halo, saya Ricardo, siap ngobrol tentang topik seru ini. Hai, saya Nixon. Excited banget nih bisa ngobrol soal moderasi beragama. Apa kabar? Saya Lendi, semoga obrolan kita bisa bermanfaat ya. Halo semua, saya Deslin, senang bisa bergabung di episode kali ini. Halo semua, saya Iren, udah siap banget nih buat ikutan ngobrol juga. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan pengertian dasar dulu ya. Nah, Ricardo, bisa jelasin nggak sih apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Oh, bisa dong. Jadi moderasi beragama itu intinya adalah cara beragama yang berjalan di tengah, gak ekstrem ke kiri atau ke kanan. Artinya kayak kita menjalani ajaran agama dengan cara yang seimbang, tidak berlebihan atau terlalu keras. Adanya moderasi beragama ini tuh mengajak kita untuk menjalani keyakinan kita semua orang tanpa pemaksaan atau menilai agama orang lain itu salah. Jadi intinya kita bisa menjalankan agama itu dengan damai, enggak sampai melanggar batasan yang bisa nyakitin orang lain ya. Berarti penting banget dong. Iya dong. Nah iya, kita semua juga pengen tahu nih lebih detail tentang kenapa sih moderasi beragama itu penting banget dalam hidup kita bersama, apalagi di masyarakat Indonesia yang beragam ini. Yes, moderasi agama memang penting banget karena kita bisa mengurangi konflik antar agama dan juga konflik antar individu. Bayangin deh, kalau kita semua bisa berinteraksi secara moderat dengan saling menghormati perbedaan, nggak ada tuh yang namanya ketegangan atau pertikaian antar agama lagi. Jadi, kita tuh bisa hidup berdampingan dengan lebih damai deh. Selain itu ya, moderasi beragama juga ngebantu loh untuk mendorong toleransi dan pengertian antar sesama. Kalau kita sudah bisa memahami satu sama lain, pastinya nih hubungan antar kelompok agama bisa lebih harmonis. Ini juga bisa membangun solidaritas yang akhirnya memperkuat identitas kita bersama meski kita berbeda-beda keyakinan ataupun kita berbeda-beda budaya. Wah, keren banget ya Nixon. Jadi nggak hanya soal toleransi, tapi juga keadaan sosial dan kedamaian di masyarakat nih. Tapi kalau bicara soal regulasi, Lendi, ada nggak sih peraturan atau undang-undang pemerintah yang mengatur tentang moderasi beragama ini? Ada kok, pemerintah Indonesia sudah menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung moderasi beragama. Salah satunya adalah Pancasila sebagai dasar negara yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. Selain itu, ada juga peraturan yang mengatur kebebasan beragama, seperti pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjaminkan kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Kebijakan ini bertujuan agar semua orang itu bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati tanpa terjebak dalam ekstremisme. Pancasila dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjadi landasan yang sangat penting ya. Tapi kalau begitu, apa sih hal-hal yang bisa menjadi penghambat dalam mewujudkan moderasi beragama ini? Deslin, menurut kamu apa ya yang menjadi tantangan terbesar? Stereotip dan prasangka negatif sih. Banyak orang yang punya pemahaman salah tentang agama lain atau kelompok tertentu. Hal ini bisa bikin hubungan antar pemeluk agama jadi tegang dan gak harmonis. Terus, ada juga pengaruh dari media sosial yang kadang tuh menyebarkan informasi yang salah atau provokatif, yang akhirnya memperburuk ketegangan antar kelompok. Begitu. Nggak hanya itu loh, kurangnya pendidikan agama yang inklusif juga jadi masalah. Kalau di sekolah atau di masyarakat, kita hanya diajarkan untuk melihat perbedaan agama sebagai sesuatu yang salah, bukan sebagai sesuatu yang perlu dihormati. Ya jelaslah, moderasi beragama nggak bisa tercapai. Nah iya nih, pendidikan itu kuncinya. Sebagai pelajar nih, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan moderasi beragama di sekolah ya? Contohnya, kita sebagai pelajar nih, kita bisa kayak mulai dari hal-hal kecil. Misalnya saling menghormati teman yang beda agama, jangan sampai ada ejekan atau perbedaan yang membuat orang merasa tersinggung. Kalau ada kegiatan keagamaan di sekolah, ikut dengan bijak dan penuh rasa ingin tahu. Jadi kita bisa saling belajar dan saling menghargai. Betul,
Kita juga bisa menghindari sikap intoleran. Kalau ada yang berbeda-beda pendapat, selesaikan dengan cara yang baik, bukan malah dengan memaksakan pendapat kita atau kita justru merendahkan pendapat orang lain. Jangan biarkan hal-hal kecil seperti itu menjadi pemicu terkait perpecahan dalam hidup kita. Oke, jadi intinya meskipun kita punya perbedaan-perbedaan gitu, tapi itu kita tetap bisa saling menghormati dan belajar dari satu sama lain gitu ya. Oke, jadi semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan manfaat yang berguna tentang pentingnya moderasi beragama ya. Terima kasih banyak juga deh untuk teman-teman kita yang sudah berbagi pandangannya. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat bagi pendengar semuanya. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dalam menghargai perbedaan ya. Yap, semangat terus untuk hidup berdampingan secara damai. Jangan lupa untuk terus belajar dan terbuka terhadap perbedaan. Ayo kita semua terus membangun toleransi di setiap langkah hidup kita. Terima kasih teman-teman dan terima kasih juga untuk sahabat podcast yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus menjaga sikap moderat dalam kehidupan beragama ya. Bye-bye.